untuk membahas tentang peran satuan pengamanan atau satpam sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik yang lokasinya di SMKN 5 Woneg. Baik, poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu syarat. Setiap lembaga pendidikan tentunya membutuhkan keamanan di lingkungannya agar setiap aktivitas dalam lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan orang-orang yang bersangkutan dalam lembaga tersebut dapat merasa aman dan nyaman. Setiap aktivitas dapat berjalan dengan lancar apabila lingkungan tersebut aman. Maka dari itu setiap lembaga membutuhkan orang atau sekelompok orang yang dapat membantu untuk mengamankan lingkungan yang biasa disebut dengan satuan pengamanan atau satpam. Satuan pengamanan atau yang sering disingkat dengan satpam merupakan satuan kelompok yang dibentuk oleh instansi atau proyek atau badan usaha untuk melakukan keamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa lingkungan kerjanya. Tugas pokok dari satuan pengamanan atau satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat kerjanya. Perkembangan pertumbuhan satpam pada saat ini sudah sedemikian pesatnya dan sudah merambah ke berbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Salah satunya yaitu ke lembaga pendidikan seperti sekolah. Hal ini demi menunjang agar tercapainya lingkungan sekolah yang aman, tertib, serta diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan dan menertibkan peserta didik. Nah, disiplin peserta didik juga dapat diartikan sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan peserta didik dalam menjalankan peraturan-peraturan atau tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, karena didorong oleh kesadaran yang ada pada diri peserta didik itu sendiri, dan kesadaran ini dapat diperoleh melalui pelatihan dan pembiasaan. Lembaga pendidikan sangat penting sekali dengan adanya peraturan disiplin, karena dengan adanya peraturan disiplin maka seluruh warga sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu, dan segala aktivitas yang dilakukan juga dapat teratur. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan bagi SMK yang ditemukan bahwa di sekolah tersebut berdasarkan fakta yang ditemukan tersebut, maka peneliti
terdorong dan tertarik untuk mengadakan penelitian di lokasi tersebut dengan sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan adapun penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan manajemen dan sosiologis. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis suatu data dari penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan data dan sumbernya yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari sekolah dan siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 5 Bone, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Peran Satuan Pengamanan atau Satpam yang pertama mengayomi. Sebagai pengayom, setiap anggota Satpam harus memiliki kemampuan untuk memberikan arahan serta pesan yang bermanfaat bagi orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Juga dapat berpersona yang tertib dan setiap orang di lingkungan sekolah, Satpam harus mampu memberikan arahan, menasihati, dan memberikan pesan yang bermanfaat bagi warga sekolah, khususnya peserta didik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Satuan Pengamanan atau Satpam di SMKN bahwa beliau mengatakan bahwa sering memberikan nasihat dan motivasi kepada siswa dan ketika memberikan respon yang diberikan siswa juga baik, meskipun tidak semua siswa yang dinasihati mendengar dan melakukan nasihat yang diberikan, namun tetap selalu berusaha memberikan pesan yang bermanfaat bagi siswa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu siswa di SMKN 5 Bone bahwa kadang menasihati siswa jika ada siswa yang melanggar biasanya dinasihati. Peran Satpam yang kedua yakni menertibkan. Kegiatan dan merupakan salah satu upaya untuk mendisiplinkan peserta didik. Menertibkan merupakan upaya pengendalian yang dilakukan yang disesuaikan dengan peraturan lembaga. Kegiatan penertiban harus dilakukan secara rutin dan terus-menerus guna tercapainya penertiban dengan tetap berpedoman pada peraturan lembaga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Satpam bahwa tugasnya bukan hanya tapi juga sebagai seorang Satpam bagaimana mengarahkan, memberitahu siswa agar tetap mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Jika ada siswa yang melanggar aturan sekolah, dinasihati, diberitahu dan diberi sanksi agar mereka jerah. Namun susahnya karena siswa kadang melawan. Jika siswa melawan, maka dihadapi dengan sabar dan diberikan nasihat. Jika bersifat tegas, saja siswa semakin melawan dan membantah. Hal lain juga diungkapkan oleh Satpam. Beliau mengungkapkan bahwa cara yang dilakukan untuk mendisiplinkan siswa salah satunya yaitu membiasakan siswa untuk selalu tertib memarkir kendaraannya. Selain itu, tetap bersikap tegas terhadap semua siswa, terutama bagi siswa yang melanggar, dan bagaimana memberikan contoh disiplin yang baik kepada siswa. Selain itu juga kami saling bekerja sama dengan guru-guru untuk mengarahkan siswa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu siswa di SMKN 5 Bone bahwa jika ada siswa yang melanggar peraturan atau tertib sekolah, biasanya jika satu dua
Jika terlalu sering, biasanya diberi hukuman seperti disuruh push up. Satpam di sekolah sangat tegas dan disiplin. Datang pagi biasanya sebelum jam 7 dan pulang setelah semua aktivitas di sekolah selesai. Dan satpam di sini memberikan contoh yang baik kepada siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengawasi. Untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah aman dan untuk memastikan setiap aktivitas berjalan dengan baik. Pengawasan berarti melakukan pengawasan atau mengawasi atau mengontrol, memantau serta membatasi setiap tingkah laku peserta didik. Kegiatan pengawasan diperlukan dalam beberapa kegiatan dan situasi tertentu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Satpam di SMKN 5 Bone bahwa sering melakukan patroli di sekolah, biasanya kadang 2-3 kali dalam sehari untuk memastikan lingkungan sekolah aman dan kadang menemui siswa yang berada di luar kelas pada saat jam pelajaran karena gurunya tidak masuk mengajar. Jika seperti itu, langsung ditegur, dinasihati supaya tidak berkeliaran di luar kelas meskipun guru yang mengajar tidak sempat masuk mengajar. Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu siswa bahwa satpam di sekolah sering berkeliling di lingkungan sekolah, setiap hari berkeliling dan sangat sering. Kedisiplinan peserta didik. Kedisiplinan peserta didik di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama disiplin waktu, yang kedua disiplin siswa, dan yang ketiga disiplin bangunan. Yang pertama yaitu disiplin waktu. Satu bentuk disiplin peserta didik yaitu disiplin waktu sangat penting. Sikap yang mencerminkan bahwa peserta didik disiplin waktu yaitu ketepatan waktu dalam melaksanakan segala seperti datang ke sekolah tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala sekolah di SMKN 5 Bone. Beliau mengatakan bahwa siswa di sini masih ada yang bolos atau terlambat, masih kurang disiplin. Jika ada siswa yang bolos atau terlambat, pertama-tama dinasihati, diberi teguran. Namun jika tetap melakukan pelanggaran yang sama, maka diberikan sanksi. Meskipun sekarang masih ada yang bolos, tetapi sudah berkurang dari sebelumnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh satpam di sekolah tersebut. Beliau mengatakan bahwa masih ada siswa yang bolos, datang terlambat ke sekolah, dan masih ada siswa yang berkeliaran di luar kelas pada saat jam pelajaran. Dan siswa tersebut biasanya karena guru belum sempat masuk mengajar. Siswa yang datang terlambat biasanya karena tempat tinggal mereka yang jauh dari sekolah. Jika ada siswa yang keluar tanpa izin atau tanpa alasan yang penting, maka tidak diberikan izin dan tidak dibiarkan untuk keluar karena untuk keamanan dan ketertiban sekolah. Yang kedua, disiplin sikap. Disiplin sikap adalah rasa ketaatan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Disiplin sikap sebagai kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin sikap tidak akan muncul begitu saja, melainkan menggunakan pelatihan dan pemeriksaan. Terlebih lagi, sekolah akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter dan sikap yang berbeda, sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau mengatakan bahwa sebagian besar siswa sudah mengikuti aturan terhadap sekolah, hanya ada beberapa siswa yang kadang melanggar aturan sekolah. Namun tetap berusaha agar siswa tersebut lebih taat lagi terhadap peraturan sekolah, memberikan motivasi, namun harus tetap tegas kepada siswa. Tidak boleh membeda-bedakan siswa. Setiap yang melanggar harus diberikan hukuman sesuai dengan pelanggarannya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu siswa bahwa setelah satpamnya diganti, siswa di sekolah ini lebih disiplin. Dulu masih banyak siswa yang bolos, bahkan bosnya lewat kabar sekolah meskipun satpamnya disiplin. Dan setelah satpamnya diganti, siswa yang bolos sudah berkurang, dan sekarang yang bolos biasanya hanya yang jam kosong atau guru yang mengajar tidak masuk. Satpam yang sekarang sangat tegas. Selanjutnya yang ketiga yaitu disiplin penampilan. Disiplin penampilan merupakan kesesuaian penampilan pada peraturan yang telah ditetapkan. Begitu juga di lembaga pendidikan atau di sekolah, setiap siswa harus berpenampilan sesuai dengan aturan berpenampilan yang berlaku di sekolahnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu siswa bahwa masih ada yang melanggar aturan berpakaian. Misalnya kadang masih ada yang mengeluarkan baju, dan kadang siswa laki-laki sudah diperingatkan agar aturan ukuran rambut bagi laki-laki, tapi kadang masih melanggar. Hal yang sama juga diungkapkan oleh satpam di sekolah tersebut bahwa siswa sebelumnya selalu diberi peringatan, dan jika masih melanggar diberi hukuman. Misalnya bagi siswa laki-laki sebelumnya selalu diberi